Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Dalam kasih dan anugerah Allah saya menyapa kita semua pagi ini. Salam jumpa lagi. Doa dan harapan saya bahwa sahabat Cakrawala terus dalam keadaan yang diberkati. Terus dengan keadaan yang dipenuhi sukacita kehidupan. Terus dipenuhi dengan berkat dan anugerah Allah. Dan tentunya pagi ini sahabat Cakrawala hari yang baru bagi kita. Kita dapat berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, program Roti Hidup. Bersama dengan saya Kapten Jeffrey Manansang yang kembali menjumpai kita pagi ini. Senang sekali rasanya beberapa waktu kita tidak berjumpa dan hari ini saya boleh kembali menyapa semua sahabat Cakrawala. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pagi ini. Dan sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur pagi ini. Sebab kami sungguh percaya dan sungguh kami mengerti dan sungguh kami menikmati bagaimana Allah cakap memelihara kehidupan kami. Kalau sepanjang malam yang kami lewati, kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami juga tahu bahwa sepanjang hari ini kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Olehnya Tuhan kami mohon supaya pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, berkenanlah kiranya Tuhan berbicara bagi kami melalui firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu juga yang akan berbicara atas nama Tuhan pagi ini, suci kuduskan dan urapi Bapa, sehingga benar-benar kami boleh belajar bersama-sama dan dengan demikian kami boleh mengerti dan hidup kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih sedang ada dalam masa-masa peringatan Pentakosta. Secara khusus minggu-minggu yang kita lewati ini, gereja atau kalender gereja memperingati yang namanya Minggu Trinitas, di mana ini merupakan saat untuk kita mempelajari mengenai bagaimana penyertaan Allah bagi gereja dalam masa anugerah ini. Nah, saudara-saudara, dalam masa anugerah atau dalam masa penyertaan gereja, maka sesungguhnya pribadi Allah yang menonjol adalah Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, waktu kita berbicara mengenai Roh Kudus, sesungguhnya ini bukan hal yang mudah. Kenapa tidak mudah? Sebab kita bukan berbicara tentang pribadi yang terlihat. Sebaliknya kita akan membahas mengenai pribadi yang tidak terlihat. Sehingga banyak pertanyaan tentang bukti penyertaan Roh Kudus bagi gereja. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau Allah Roh Kudus menyertai gereja, lalu kenapa ada orang-orang percaya yang dihancurkan? Kalau Allah Roh Kudus menyertai, lalu kenapa ada masalah-masalah dalam keluarga Kristen? Kalau Roh Kudus menyertai, kenapa ada pelayanan-pelayanan gereja yang mengalami penurunan? Kalau ada Roh Kudus menyertai, lalu kenapa ada akun-akun di media sosial yang dengan sengaja menyindir iman Kristen secara terang-terangan? Saya rasa saudara-saudara ada banyak pertanyaan dalam benak kita, dan beberapa pertanyaan yang saya sebutkan di atas mungkin adalah salah satu di antaranya. Itu sebabnya saudara-saudara pagi ini dalam Minggu Trinitas ini, saya senang ketika kita akan berbicara tentang Roh Kudus dan karyanya bagi orang percaya. Roh Kudus dan karyanya bagi orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara yang punya Alkitab di rumah, saudara bisa mengambilnya. Dan saudara-saudara bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan pagi ini yang saya ambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop doa Paulus. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa,
yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara mengenai Roh Kudus, saya sudah sebutkan tadi bahwa ini bukan bicara tentang hal yang mudah. Sebab bicara tentang Roh Kudus adalah hal di mana kita akan menyinggung tentang pribadi yang tidak terlihat, saudara-saudara. Nah, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi saudara-saudara pagi ini, bahwa sesungguhnya kehadiran Roh Kudus yang tidak kasat mata itu bisa dibuktikan dengan dampak yang terlihat melalui kehidupan orang-orang percaya. Saya ulangi, bahwa kehadiran Allah yang tidak kasat mata itu ternyata dapat dibuktikan dengan dampak-dampak yang terlihat melalui kehidupan dari orang-orang percaya, yaitu saya dan saudara. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa bukti kehadiran Allah yang terlihat dari kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya? Apa bukti kehadiran Roh Kudus yang bisa terlihat dari kehidupan kita, saudara-saudara? Pagi ini saudara-saudara, saya akan membahas hal yang pertama, dan kemudian besok akan saya bahas hal yang kedua. Hal yang pertama, apa buktinya saudara-saudara? Dalam Efesus 3 ayat 16, firman Tuhan pagi ini bilang begini, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya, perhatikan, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu. Hal yang pertama, bukti kehadiran Roh Kudus yang terlihat dari kehidupan saudara dan saya. Kita punya kekuatan yang melampaui batas. Kita punya kekuatan yang melampaui batas. Mari kita belajari bagian ini, saudara-saudara. Waktu membaca ayat ini, saya menemukan ada sebuah diskusi jarak jauh. Maksud saya begini, Paulus yang sedang berada di penjara Romawi, tetapi ia menulis surat penggembalaan untuk jemaat Efesus. Saya merasa ini adalah hal yang aneh. Kenapa aneh, saudara-saudara? Karena menurut hemat saya, Paulus yang ada di dalam penjara, seharusnya dialah yang dihibur, dialah yang dikuatkan jemaat. Tetapi ini terbalik. Justru Paulus yang berdoa untuk menguatkan jemaat. Nah, kenapa jemaat Efesus perlu dikuatkan, saudara-saudara? Efesus dulunya merupakan sebuah kota yang memiliki pusat penyembahan berhala. Paham-paham filsafat Yunani Romawi juga sangat mempengaruhi masyarakat di sana. Nah, setelah Paulus memberitakan Injil, banyak yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi masih saja pengaruh kuat kebudayaan Yunani dan Romawi menjadi ancaman bagi orang percaya. Mari kita perhatikan dalam ayat di atas, Paulus menggunakan dua kata penting yang sangat bermakna. Kata yang pertama, menguatkan. Dalam konteks bahasa asli, kata menguatkan berarti menjadikan kuat dan lebih kuat, saudara-saudara. Kata yang kedua, dia menggunakan kata meneguhkan. Dalam konteks bahasa asli, kata meneguhkan ini artinya memberikan atau memasukkan. Jadi kalau kita artikan secara harafiah, maka sebenarnya ayat 16 ini menggambarkan sebuah kekuatan yang dimasukkan ke dalam diri, dan kekuatan itu membuat kita semakin kuat dan kuat.
Nah saudara-saudara, ternyata kekuatan orang percaya itu sebenarnya bukan keluar dari dalam diri. Tetapi kekuatan yang sebenarnya itu justru dimasukkan ke dalam diri. Maka kalau ada pepatah yang bilang bahwa kekuatan itu lahir dari dalam dirimu, dalam iman Kristen tidak seperti itu, saudara-saudara. Kekuatan itu justru dimasukkan ke dalam diri. Nah pertanyaannya, siapa yang masukkan kekuatan itu? Paulus melanjutkan penekanan dengan kalimat penting. Dia bilang begini, oleh rohnya di dalam batinmu. Bicara mengenai kekuatan yang dimasukkan ke dalam diri, berarti bicara mengenai karya Roh Kudus yang memasukkan kekuatan di dalam diri dan batin kita orang-orang percaya. Nah saudara-saudara, ternyata sampai di sini kita sadar bahwa waktu kita memiliki kekuatan dalam hidup ini, semakin ada tantangan, semakin kita kuat. Itu adalah bukti nyata kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus memasukkan kekuatan ke dalam diri kita. Saudara, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Dalam kehidupan kita, bukankah sering kita merasa tidak kuat? Bukankah sering kita merasa tidak mampu lagi? Tidak sedikit saya mendengar orang percaya mengeluh begini, Kapten, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi istri saya ini. Saya tidak kuat lagi menghadapi suami saya ini. Kayaknya saya ingin pisah saja. Tetapi saudara-saudara, saya melihat bahwa dalam kehidupan mereka terus bersama menjalin rumah tangga meskipun dalam kondisi tidak kuat. Pertanyaannya, dari mana kekuatan untuk terus bertahan itu kalau bukan dari Roh Kudus? Ada banyak orang mengeluh, Kapten, saya tidak kuat lagi dengan tantangan pekerjaan. Tapi buktinya, sampai hari ini masih terus bekerja juga. Nah kekuatan itu dari mana kalau bukan dari Roh Kudus? Berapa banyak orang-orang muda yang bicara sama saya, oh Kapten, saya tidak tahan lagi dengan tantangan perkuliahan. Saya mau selesaikan skripsi tapi rasanya susah sekali. Dosen pembimbing saya sepertinya mempermainkan saya ke sana dan kemari. Tapi saudara-saudara, kita membuktikan dari hari ke hari, banyak orang-orang yang mengeluh tidak lagi mampu kuliah, tapi justru dia menyelesaikannya dengan baik di wisuda, saudara-saudara. Ada banyak orang percaya susah payah cari nafkah, tapi bukankah sampai hari ini saudara belum pernah berhenti bekerja? Masih terus berusaha tanpa berhenti. Berapa banyak kita mengalami sakit penyakit? Mungkin sahabat Cakrawala yang sedang dengar renungan ini, Anda juga ada dalam pergumulan sakit penyakit. Tapi bukankah sampai hari ini kita tetap bertahan? Kita tetap menanti mujizat Tuhan dengan percaya? Oh saudara-saudara, kalau kita jujur, sebenarnya hidup ini menyajikan kondisi-kondisi di mana seharusnya kita tidak lagi mampu bertahan. Tetapi bukankah faktanya kita tetap kuat menjalani hidup? Kita harus jujur bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Tetapi Roh Kudus memberi kita kekuatan yang melampaui batas. Saudara, ini pembelajaran penting bagi kita. Jangan pikir kita punya kekuatan cukup untuk menjalani hidup ini. Sebab kekuatan sebenarnya itu bukan dari diri kita, bukan lahir dari dalam diri kita, bukan keluar dari dalam diri kita. Tetapi kekuatan yang sebenarnya merupakan sebuah hasil input dari Roh Kudus. Sebaliknya, waktu kita jalani hidup, jangan pikir kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Oh saudara-saudara, mari minta Allah buat kita semakin kuat. Tambah ada tantangan, tambah kita kuat. Sehingga kita tahu bahwa kita ada bukan untuk menyerah. Kita ada untuk berdiri teguh dan menang. Saudara, jangan pernah ada batas yang membuat kita menyerah. Jangan pernah berhenti waktu menghadapi kondisi sulit hidup ini. Jangan berhenti melayani Tuhan hanya karena sakit hati. Jangan marah sama Tuhan kalau sampai hari ini doa-doa kita belum dijawab. Ingat bahwa kekuatan orang percaya itu diinput atau dimasukkan Allah ke dalam diri kita. Itu sebabnya Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Kita tidak akan goyah. Sebab kekuatan bukan dari diri kita yang terbatas, tetapi berasal dari Allah yang tidak terbatas. Salah satu bukti nyata kehadiran Roh Kudus yang kita pelajari pagi ini adalah kekuatan yang melampaui batas.
Maka biarlah kita akan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan-kekuatan yang dimasukkan Allah ke dalam diri kita. Sehingga kekuatan itu akan membuat kita semakin hari semakin kuat, melampaui batas-batas yang ada. Karena sungguh Allah sumber kekuatan kita. Kita tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus tolong kita untuk senantiasa menjalani kehidupan dengan kekuatan yang berasal daripadanya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini untuk bagian firman-Mu yang kami pelajari bersama. Bahwa sesungguhnya Tuhan bicara mengenai Roh Kudus, ada buktinya. Meskipun kami tidak bisa melihat Roh Kudus, kami tidak kasat mata untuk memandang Roh Kudus, tapi sungguh kami tahu bahwa dalam diri kami ada kekuatan-kekuatan yang melampaui batas. Kami terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan. Maka pagi ini hamba berdoa bagi seluruh pendengar setia Radio Cakrawala yang mungkin mereka sedang ada di batas-batas pergumulan mereka. Mungkin mereka merasa mereka tidak kuat lagi menjalani rumah tangga. Mungkin mereka merasa tidak mampu lagi menghadapi sakit penyakit. Mungkin ada orang-orang tua yang bingung menghadapi anak-anak mereka. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bingung, bosan menghadapi pasangan-pasangan hidup mereka. Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu mau berdoa. Biarlah Engkau menginput kekuatan itu bagi kehidupan kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami mohon supaya Engkau tolong kami untuk tetap setia dalam setiap kondisi sulit yang kami hadapi. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Maka hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus pagi ini. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul dipulihkan. Mereka yang sedang dalam sakit penyakit dijamah oleh Tuhan. Mereka yang menantikan jawaban doa, dikuatkan hati mereka dan diyakinkan mereka bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Minta maka diberi, cari maka dapat, ketok pintu dibuka. Bapa, kami terbatas, namun Roh-Mu tidak terbatas, beri kami kekuatan. Olehnya biarlah kami hidup sesuai dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Dalam sepanjang hari ini di kegiatan kami Tuhan, segala hal yang akan kami lakukan, kami mohon supaya kekuatan Allah yang menjadi sandaran kami. Dalam segala aktivitas kami, ada yang ke kantor, ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ke tempat-tempat aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan berlaku atas kami. Ada sahabat-sahabat Cakrawala yang pagi ini juga mungkin mereka bekerja di kebun, di sawah dengan menggunakan alat-alat tajam. Hamba berdoa Tuhan lindungi, sehingga kami menikmati sukacita daripada Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk waktu ini, karena kami tahu bahwa Engkau sudah bicara bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu akan terus bantu kami, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi radio ini Tuhan. Tuhan terus akan menolong dan memberkati setiap alat-alat yang menunjang pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkati Tuhan. Setiap penyiar yang memberi diri untuk melayani Tuhan di sini, Tuhan pun memberkati kehidupan pribadi dan juga rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini untuk Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami selama beberapa waktu untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Maka kita akan berjumpa lagi besok dalam program acara yang sama, program acara Roti Hidup. Teruslah doakan radio ini. Teruslah doakan setiap opsir-opsir yang mengambil bagian dalam program ini. Biarlah program ini akan terus memberkati semua sahabat Cakrawala. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami
di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.